Ya, kali ini kita melanjutkan untuk sesi hukum Taurat yang saya akui untuk sesi kali ini termasuk sesi yang berat. Berat, lebih berat dari yang sebelumnya, bahkan mungkin juga yang sesudah. Kalau sebelum dan sesudahnya eh, bukan berarti meremehkan, tapi sesuatu yang dasar aja, yang datar-datar, yang ya seperti yang sebelum-sebelumnya kita pelajari. Tapi sesi yang kali ini termasuk sesi yang berat. Berarti sudah tahu ini sesi yang apa? Yang apa? Ngitung nanti. Gak usah. Oke, kita berdoa dulu. Saya berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memulai untuk komsel, meskipun hanya dengan cinta. Kiranya Tuhan tetap memberikan pengertian yang baik, menguatkan iman, menambah wawasan, dan apa yang kami pelajari malam ini belum jadi berkat yang baik. Lindungi kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus terhindar dari segala untuk serangan balik kuasa kegelapan atau hal-hal yang salah. Kami serahkan ya Tuhan dari awal sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, supaya tidak mengulur waktu. Nah, sebentar. Nah, sudah mulai kelihatan ya? Iya, Pak. Ya, ini adalah sesi memasuki urutan ketujuh dari hukum Taurat, yaitu bagian yang disebut dengan jangan berzina. Nah, tadi saya sampaikan kalau ini termasuk sesi yang berat dibanding sebelum dan sesudahnya. Nah, ini membutuhkan perhatian yang khusus. Yang kalau apa dengan cara mungkin terlalu jauh nanti penyampaiannya. Ayatnya Keluaran 20 ayat 14 juga hanya singkat, dua kata saja, jangan berzina. Pengantarnya yaitu ini adalah hukum Taurat yang ketujuh. Mengapa ada perintah jangan berzina? Karena waktu itu kan bangsa Israel baru keluar dari bangsa Mesir dalam perjalanan, kemudian mereka bertemu dengan bangsa-bangsa lain dan sama Tuhan dilarang untuk berhubungan dengan bangsa yang di luar Israel. Apa arti berzina? Berzina di sini, kalau dilihat dari kamus bahasa Indonesia, yaitu kegiatan seks yang melibatkan pasangan lelaki dan perempuan yang belum terikat pernikahan. Jadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat pernikahan itu berzina. Kalau sudah terikat pernikahan, ya bukan perzinahan, sudah resmi. Ini bukan saja kalau orang yang masih pacaran, orang kalau apa eh, mungkin yang satu sudah punya istri, satu punya suami, tapi berhubungan, yaitu disebut perzinahan atau yang istilah sekarang adalah selingkuh. Nah, sekarang dosa itu dibuat dengan kata-kata yang manis. Selingkuh, padahal ya berzina. Perzinahan sangat ditentang oleh Tuhan dan tidak layak dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Jadi ini adalah pengantar mengenai perzinahan, kegiatan seks yang melibatkan pasangan lelaki dan perempuan yang belum terikat pernikahan. Kita tahu salah satu contohnya ketika Raja Daud mengambil istri orang lain. Siapa nama perempuan itu yang diambil Daud? Tahu enggak? Ingat enggak? Yang nggak tahu nama nggak tahu nama ceweknya, Pak. Istri Uria itu bukan, Pak? Ya, istri. Nama perempuannya adalah Berseba. Eh, Oh, Batseba. Batseba. Kalau Berseba itu nama kota. Batseba istri Uri. Dan Daud dengan Batseba itu berzina. Tapi Tuhan sangat menghormati Uria sampai di keturunan yang kelahiran Tuhan Yesus, nama Uria disebut. Oke, kita masuk pembelajarannya. Yang pertama mengenai perzinahan ini, hati-hati dengan
dosa percabulan. Nah, ini di sini cuma ada Sinta, dibuka 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 19. Silakan. 1 Korintus 6 ayat 18. 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Iya, di ayat 18, kata pertama yaitu dituliskan jauhkanlah. Jadi firman Tuhan mengajarkan untuk kita ini menjauhi percabulan. Atau artinya apa? Kata jauh, jauhilah atau jauhkanlah itu kita diminta untuk menghindari dan tidak boleh dekat-dekat. Jadi sudah jelas, jauhkanlah. Bukan antisipasi, bukan apa itu nanti menanggulanginya begini, bukan. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk kita mengatasi atau mengantisipasi. Kalau mengantisipasi itu kan berarti sudah, oh resikonya begini, nanti kita yang kita lakukan seperti ini. Tapi ini jauhkanlah ya sudah, hindari. Jadi kalau ada jalan ditutup, kita itu sudah wis lewat jalan yang lain. Jangan jalan ditutup, oh kita tuntun aja motornya. Udah. Firman Tuhan justru mengajarkan untuk kita menjauhi, menghindari, dan tidak mendekati segala sesuatu yang berkaitan dengan percabulan atau perzinahan. Percaya atau tidak, orang kalau sudah terlibat dengan yang ini, percabulan atau perzinahan, itu akan susah untuk lepas. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Walaupun dia sudah bertobat, itu akan susah untuk benar-benar dia itu sampai mengalami kelegaan atau kemerdekaan. Hanya setiap hari dia harus bisa mengalahkan itu. Kalau misalkan orang mencuri, dia tidak mencuri lagi, bisa. Orang membunuh tidak mungkin membunuh lagi kedua kali. Atau orang misalkan ngambil HP-nya orang, kemudian dia bersalah, dia tidak mungkin akan melakukan perbuatan yang sama, itu bisa saja. Tapi ketika orang terlibat dalam perzinahan, itu akan susah untuk melepaskan seumur hidup. Karena apa? Dosa yang ini dituliskan di firman Tuhan terjadi di dalam dirinya sendiri, tidak di luar. Dia harus berperang melawan pikiran yang cabul itu seumur hidup. Percabulan bisa masuk melalui bacaan, tayangan. Baca itu kan buku, atau kalau sekarang ya di HP, tayangan tuh video, dan lagu yang mengarah pada situasi percabulan. Pernah dengar nggak lagu-lagu yang mengarah pada eh, orang untuk berbuat cabul, berbuat mesum? Banyak sekali. Bahkan diantaranya tentu ya lagu-lagu dangdut itu kebanyakan yang mengarah orang untuk berpikir yang salah. Ketika seseorang sudah melakukan ini ya susah. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Nah ini contohnya apa? Misalkan seorang sudah ciuman, dia akan ketagihan dan ingin mengulanginya. Susah untuk kalau sudah kena satu kali, berikutnya itu pasti akan ingin lagi. Kalau seseorang sudah pernah melakukan aktivitas seksual, dia akan cenderung untuk mengulanginya karena sudah pernah. Karena itu hati-hati dalam menjaga pergaulan. Bahkan tidak jarang kalau seorang perempuan sudah pernah berhubungan saat pacaran, terus putus. Ketika dia pacaran yang kedua kalinya, dengan cowok yang kedua ini, dia akan memberikan dukungan. Atau laki-laki kalau sudah pacaran dan dia melakukan hubungan seksual, putus, dia akan cari perempuan-perempuan yang lain itu. Ketika pacaran tujuannya hanya ke situ. Nah, di sini saya tuliskan masa sekolah bukan berarti masa untuk berpacaran. Jangan mudah untuk melakukan aktivitas fisik, pelukan, ciuman, atau hal yang berlebihan dengan lawan jenis.
Tidak peduli alasan apapun, alasan sayang atau mencintai sampai mati. Jangan. Jadi kalau berpacaran hati-hati karena apa? Supaya tidak terbawa pada situasi yang sama. Tuh. Pernah menemui ketika di sekolah anak-anak yang kalau pacaran mengarah pada aktivitas fisik seperti ini. Cinta pernah menemui waktu sekolah? Pernah, Pak. HS Banyak. dulu. Kenapa? HS. Iya, Di nah ya. HS, Pak. Naik kasus. Kena kasus. Apa? Iya. Oh iya, banyak ya. Apa dulang-dulangan, Pak? Oh iya, kalau tulang-tulangan kan ini. Nggak, maksudnya kalau sampai ke aktivitas fisik, Oh, pernah tahu? iya, pernah, Pak. Dulu kena Bu Meti satu kelas. Gara-gara ya Oh, itu. Dulang-dulangan, terus di pojok wah. anak-anak itu. Cinta nggak sampai seperti itu. Aman. Aman, Pak. Atau nanti jawabnya lewat chatting aja. Ya, jadi karena itu apa namanya, belum tentu orang yang bersama dengan kita ketika pacaran itu, apalagi ketika masih sekolah, itu adalah suami kita atau istri kita nanti. Nah, kebanyakan anak-anak muda tidak peduli. Alasan sayang sehingga dilakukan. Ketika saya SMA pun begitu. Saya ini ketika masuk SMA, masuk SMA yang isinya adalah anak-anak yang nakal-nakal. SMA 14 itu kan nakal-nakal. Anak-anak dari, ya mungkin hampir sama dengan SMK-nya Sinta. Anak-anak yang liar, yang ngawur. Jadi saya tidak mudah untuk beradaptasi. Ketika istirahat kelas satu, waktu itu kan kelas satu, kalau sekarang disebut kelas 10. Ketika istirahat satu kali saya keluar kelas, terus ketika saya mau balik, loh kok pintunya tertutup. Nggak biasa istirahat kok pintu tertutup. Ketika saya coba masuk, ternyata ada teman saya itu yang perempuan, dia memasukkan anak cowok kelas lain. Mereka memanfaatkan waktu istirahat untuk ya ciuman dan sebagainya. Dan yang perempuan, teman saya satu kelas, dia Kristen. Jadi ya saya malu juga. Oh, seperti ini. Dan yang cowoknya ya cowok sembarangan. Itu yang terjadi. Dan ternyata di sekolah itu juga banyak terjadi yang seperti perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Yang sering saya temui malah yang itu tadi. Yang cewek yang dia di dalam Tuhan, cowoknya sembarangan. Dan yang memprihatinkan, kan cuma itu, tapi ketika selesai SMA, ya sudah putus tidak berlanjut. Itu kan ya emang sudah ngasih tubuhnya untuk hal yang salah. Hal yang kedua, mengapa kita harus menjauhi percabulan? Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita harus menjaga tubuh ini dengan benar. Jangan sampai kita berbuat sembarangan. Tubuh ini bukan milik kita sendiri, jadi tidak bisa diperlakukan sembarangan. Begitu juga tidak bisa kita membawa tubuh kita pada perbuatan dosa yang mengarah pada percabulan. Jaga diri kita dengan sebaik. Bahwa ini adalah tubuh saya adalah milik Roh Kudus. Saya tidak akan membawa pada situasi yang salah. Yang pertama mengenai jangan berzina itu hati-hati dengan dosa percabulan. Jauhi, bukan antisipasi. Uh, Mumpung saya ingat, kalau Sinta pernah mengikuti berita di media sosial, saya kan sering baca-baca di Detik News atau yang lainnya. Beberapa bulan lalu, 2 bulan lalu lah, 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, itu satu kali di Banyuwangi ada seorang perempuan, ya cewek, dia itu sama beberapa temannya, cewek semua. Itu lihat di tepi pantai, mereka main di tepi pantai, mau lihat sunset, matahari terbenam. Kemudian didatangi oleh beberapa cowok, 3 orang cowok. Mereka awalnya minta uang, dikasih uang 100.000. Tapi tidak puas dengan itu. Satu cewek di antara mereka, satu cewek ini diambil, kemudian diperkosa.
dibawa ke tempat yang sepi. Pernah tahu berita itu? Enggak. Kemudian terus tidak cukup itu, sudah sekali dibawa lagi ke tempat yang lain, diperkosa juga. Terus eh, ketika sudah selesai ditinggal, nah, cewek ini kemudian melaporkan ke orang-orang sekitar, ya singkat cerita, ketahuan sama polisi tiga orang itu, tiga orang yang melakukan. Tetapi eh, di tengah proses penyelidikan oleh polisi, di tengah proses diperiksa oleh polisi, salah satu cowok itu mendatangi keluarga perempuan itu. Keluarga cowok datang, intinya apa? Minta untuk eh, menikahi, menikahi yang cewek ini. Karena ini kan dianggap aib, supaya tidak kasusnya tidak melebar. Tapi waktu itu terjadi pro kontra, supaya tidak mengikuti kemauannya. Ada juga keluarga yang cewek berkata, tidak apa-apa daripada jadi aib. Tentunya itu hal yang tidak dibenarkan. Tapi itu sebenarnya nanti saya itu masuk ke bagian kedua ini. Bagian kedua, jangan mengikuti pola pikir dunia. Coba Roma 15 ayat 2. Roma, Roma 12. Roma 12 ayat 2. Silakan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ya, jadi kehendak Allah itu ada tiga. Yang baik, nah, yang baik itu yang eh, saya pernah bilang itu seizin Tuhan. Yang biasa-biasa saja. Atau yang berkenan. Berkenan itu ya sudah nilainya sudah lebih baik lagi. Dan yang sempurna itu yang paling apa yang paling sempurna, yang paling mulia. Ada tiga, baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Yang baik itu ya sesuatu yang ya hanya seizin Tuhan, tapi itu bukan kehendak Tuhan yang dimau oleh Tuhan. Contohnya di sini saya sampaikan orang-orang dunia mengajarkan untuk kita hidup sembarangan, hidup bergaul secara bebas, semau sendiri. Tapi standar kita bukan mengikuti pikiran dunia, kita ikuti kebenaran firman Tuhan. Contohnya apa? Orang di luar Kristus, di luar Kristen mengajarkan perawan itu nggak penting, perjaka itu yang nggak penting ya laki-laki. Zaman sekarang perawan itu buat perempuan nggak laku. Itu kan sekarang sudah banyak tercetus pola pikir seperti itu. Jadi kalau pacaran masih perawan itu rasanya kuno. Pernah mendengar kayak seperti itu? Istilah-istilah seperti itu pernah dengar? Nggak pernah. Mungkin mainnya kurang jauh. Tapi nggak apa-apa. Jangan jauh-jauh kalau main. Ada banyak orang dunia berkata, kalau pacaran masih perawan itu kuno. Itu buat apa menjaga perawanan? Nggak penting. Itu sama saja. Eh, Sekarang dengan menikah itu sama saja. Itu yang sekarang kali dijadikan godaan. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita menjaga kesucian sampai hari pernikahan. Karena itu jaga diri ketika mempunyai pacar. Jangan sembarangan bertindak. Jangan sampai hamil sebelum menikah. Tapi juga bukan berarti eh, sekarang kan juga ada pola pikir, oh gak apa-apa, pakai kondom aja, kan gak hamil ya. Tidak begitu juga. Pernikahan tidak menyelesaikan masalah. Kalau tidak ada pertobatan akan menderita. Nah, ini sama seperti contoh kasus yang saya ceritakan tadi di Banyuwangi. Ketika keluarga yang laki-laki datang kepada keluarga perempuan, minta supaya, oke, kita tidak akan lanjut. Kalau bisa jangan lanjutkan kasus, kita menikah saja. Menurut cinta itu yang itu sesuatu hal yang baik atau tidak? Enggak, Pak. Kenapa? Sebagai seorang yang kamu berpandangan perempuan, mengapa hal itu kok tidak baik atau salah? Soalnya dia kan udah melakukan kejahatan, Pak. Ya, itu termasuk kejahatan. Ketika nanti menikah, apakah menjamin bahwa eh, perilakunya, karakternya akan berubah? Itu hanya nutupi saja. Jadi hanya nutupi
aib, yang katanya aib, tapi kan tidak menghentikan perbuatan jahat. Bisa jadi ketika menikah, yang laki-laki tambah jahat. Atau bisa jadi ketika sudah menikah, ternyata nggak lama diceraikan. Itu kan nggak masalah, sudah sah. Mau cerai nggak masalah, penting kan sudah bertanggung jawab. Itu kan, karena itu pernikahan tidak menyelesaikan masalah. Ketika saya mengajar pun, saya sampaikan tentang poin ini bahwa pernikahan tidak menyelesaikan masalah, hati-hati itu. Kadang-kadang kan begitu. Wis, sudah terlanjur hamil, wis menikah, nah, hati-hati. Pernikahan tidak menyelesaikan masalah. Kalau tidak ada pertobatan akan menderita. Apa maksudnya? Ketika seseorang dipaksakan menikah hanya karena nututi kehamilan, itu akan nurun ke bawahnya lagi. Ke anaknya nanti akan berbuat yang sama, yang perempuan atau laki-laki. Nah, terus bagaimana? Ya kalau memang harus menikah, ikuti dengan pertobatan dan diikuti dengan kehidupan yang benar sesuai firman Tuhan. Sehingga tidak akan terjadi hal yang sama lagi seperti yang pernah dilakukan. Itu orang dunia mengatakan tidak apa-apa pacaran atau menjalin hubungan dengan yang tidak seiman. Ini pola pikir dunia. Selain yang pola pikir dunia yang tadi bahwa perawan nggak penting, nggak masalah. Nah ini yang lain. Nggak apa-apa menjalin hubungan dengan yang tidak seiman. Semua agama sama saja. Hati-hati, jangan sembarangan bergaul. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Nah, ini ayatnya sudah sering dibaca. Sinta sudah tahu ayat ini apa belum? Sudah, yakin? Pernah kok waktu itu ya. Jadi janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Persamaan apa yang kita dapatkan antara Kristus dengan Belial, terang dengan gelap dan sebagainya. Jadi walaupun di contoh-contoh yang kita lihat di televisi, artis-artis mereka berkata bahwa uh, dan kami toh damai-damai saja, menghormati, saling toleransi, tidak masalah. Mereka menunjukkan dengan keceriaan. Tapi sebenarnya saya yakin bahwa di dalam sini ada sesuatu hal yang kosong. Kosong bagaimana? Kalau terjadi masalah bagaimana menyelesaikan? Yang seiman saja juga masalahnya berat, apalagi yang tidak seiman. Jadi kadang-kadang mungkin kenapa terjadi kekosongan? Mungkin kalau yang satu Kristen pingin kalau Natalan itu sama-sama. Atau yang satunya lagi pingin kalau pas Lebaran itu juga sama-sama. Nah, itu kan tidak bisa disatukan. Nah, kalau itu kan kalau artis. Saya pernah melayani di grup Sumba itu ada seorang yang dia itu sebenarnya guru sekolah minggu. Namanya guru sekolah minggu tentu dia sudah tahu firman Tuhan. Dia janda. Tapi terus ada seorang yang mendekati, seorang laki-laki ternyata enggak seiman dan berkata bahwa mau menerima kondisi walaupun berbeda iman, mau menerima kondisi yang tidak ada masalah. Itu katanya. Akhirnya mereka terjebak dalam pergaulan yang salah. Yang satu perempuan ini janda, yang satu lagi laki-laki, tapi dia belum resmi bercerai dengan istri. Terus mereka melakukan hubungan yang terlarang, ya hubungan itu tadi, perzinahan. Ketika sudah hamil, akhirnya dibawa dalam pernikahan siri. Nikah siri, Juni 2020. Itu menikah siri, kemudian eh, ketika sudah menikah siri, yang perempuan berharap bahwa segera menikah resmi. Ternyata tidak segera cerai dengan istrinya. Akibatnya apa? Anaknya sampai sekarang masih menggantung. Tidak mendapatkan akte, tidak ada surat-surat resmi. Kawin kasih nggak bisa ada surat resmi. Juga bertengkar yang tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya itu apa? Yang satu ketika ingin berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang satunya lagi melarang. Maunya ikut dia. Bukan cuma itu, tapi anaknya ini yang masih kecil. Jadi pertengkaran juga. Tentu yang ibunya ingin anaknya ikut di dalam Tuhan Yesus. Tapi yang satunya sebagai bapaknya, tentu tidak salah kalau dia ingin anaknya ikut imannya dia. Sampai sekarang hari ini belum terselesaikan. Saya yang diminta untuk mendoakan, ya saya mendoakan supaya kembali pada Tuhan. Kembali bagaimana? Ya tinggalkan. Tapi kan tentu tidak mudah. Tapi satu kali saya mendengar bahwa tahun depan dia akan bercerai.
Nah, tidak tahu benar apa tidak, tapi situasi-situasi yang seperti itu yang tidak mudah untuk dijalani. Tidak dengan gampang untuk, ya kami saling menghormati. Saling menghormati itu, tapi tidak bisa dibawa dalam pernikahan. Situasinya tidak. Jadi ini, bagi dia jalannya akan terasa berat. Kesimpulan di poin kedua ini apa? Kalau bisa jangan sembarangan pacaran. Tujuan pacaran itu apa? Pernikahan, sudah pasti. Bukan saling menjajaki, saling mengenal, dan sebagainya. Tapi tujuan pacaran itu pernikahan. Kalau belum siap pernikahan, ya jangan pacaran dulu. Karena itu kalau anak-anak masih SMA, seringkali saya berkata, jangan pacaran dulu. Bergaul seluas-luasnya, cari prestasi sebaik-baiknya. Kalau yang masih merintis bekerja, ya cari kondisi keuangan yang mapan dulu. Sampai semua benar-benar aman. Karena itu idealnya pacaran itu kapan? Ya 2 sampai 5 tahun. Di situ ada masa-masa untuk mengenal. Jangan lebih dari itu, lebih dari 5 tahun berbahaya, bisa bosan, kita bisa salah hubungannya, dan akhirnya bisa saling meninggalkan. Saya dengan istri saya mengenal 2006, tapi itu pun cuma kenal lewat chatting, lewat SMS, tidak ketemu langsung. Dia di Bandung, saya di sini menganti. Baru ketemu pertama kali 2008, saya ke Madiun. Tapi kan juga tidak setiap hari. Paling ya seminggu sekali, 2 minggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali, karena kan bergantung dengan keuangan juga sebulan sekali. Jadi nggak terlalu sering. Menikah 2011, jadi kurang lebih 2-3 tahun masa berpacaran. Ini jangan mengikuti pola pikir itu. Kemudian poin ketiga, hati-hati dengan pikiran kita. Ini saya bacakan aja. Matius 5. Ini juga ayat sudah terkenal sebenarnya. Ayat 27 sampai 28. 25, 27 sampai 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Bukan berarti tidak boleh memandang lawan jenis. Tapi sebenarnya ayat ini berkata, kalau memandang perempuan dengan penuh nafsu, lalu menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Bukan berarti ayat ini cuma berlaku untuk laki-laki. Ingat, pada masa itu, orang Yahudi yang diperhitungkan hanya laki-laki. Contohnya ketika memberi makan 5.000 orang, hanya dihitung 5.000 orang laki-laki yang memberi makan 5 roti 2 ikan. Padahal ya ada perempuannya. Jadi untuk perempuan juga sama. Kalau memandang laki-laki dengan penuh nafsu dan membukaannya sudah berzina. Jadi hati-hati kalau memandang lawan jenis, timbul hawa nafsu atau keinginan untuk berbuat yang melanggar batas, maka sama saja berbuat zina, walaupun masih dalam pikiran. Perjinahan yang timbul dalam pikiran itu disebut apa? Tahu nggak? Nah, sudah dewasa, sudah tahu. Ya, Pak. Perjinahan yang timbul melalui pikiran itu disebut apa? Ayo, sudah dewasa, masa tidak tahu. Perjinahan, Apa, perjinahan Mas? kan jadi hubungan seksual. Ya. Tapi itu masih dalam pikiran. Itu disebut apa? Apa ya, Tahu Pak? nggak? Mesum? Nggak, maksud itu ya cabul. Itu disebut Mesum. adalah dengan perbuatan ini, onani atau masturbasi. Pernah tahu istilah ini? Ya, Pak. Ketika kita sudah remaja, seringkali kita punya pikiran dan seakan-akan membayangkan. Nah, itu kan kalau laki-laki onani, kalau perempuan masturbasi. Jadi memang wajar dalam pertumbuhan, tapi tidak boleh terlalu sering. Kalau satu kali timbul, ya kita minta Tuhan untuk membersihkan pikiran kita supaya tidak mengarah pada situasi yang sama. Ya, saya akui dalam masa-masa pertumbuhan saya juga pernah dan sering mengalami hal itu. Seperti seorang laki-laki melihat kemudian terbawa dalam mimpi, apa bukan iya dalam tidur, oh, membayangkan dengan perempuan yang cantik, membayangkan tubuhnya dan sebagainya. Tapi kan kalau itu berkali-kali jadi tidak wajar.
Pernah melewati masa-masa itu, Cinta? Pernah, nggak masalah. Usahakan pikiran tetap bersih, murni, dan mengarah pada kekudusan. Lalu bagaimana sikap kita kalau sudah melihat lawan jenis? Jangan terus-menerus dipikirkan. Alihkan pandangan mata kita pada suatu yang lain kalau itu salah. Buat pikiran kita tetap bersih sesuai dengan kebenaran. Jadi, untuk poin ketiga ini, hati-hati dengan pikiran kita. Jangan melihat orang lain kemudian timbul nafsu. Kalau ternyata timbul nafsu, alihkan sejenak. Banyak di ini. Ya. Poin keempat, ini sudah mulai tidak berbahaya. Kalau poin satu adalah hati-hati dengan percabulan, jangan mengikuti pola pikir dunia. Hati-hati dengan pikiran kita. Yang keempat, berjinar secara rohani artinya meninggalkan Tuhan. Ayat terakhir, silakan Cinta, Mazmur 73. Ayat 27. Mazmur 73 ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa, kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Nah, ini adalah perjinan rohani dengan cara apa? Meninggalkan Tuhan. Artinya apa? Eh, Dia mulai berpaling dari Tuhan menuju pada kekuatan. Tidak lagi mencari pertolongan pada Tuhan, tapi pada Allah lain, pada dukun, kekuatan gaib, pada manusia lain, atau bahkan pada kekuatan diri sendiri. Artinya ketika ada masalah tidak mau datang kepada Tuhan, berusaha menyelesaikan sendiri dengan emosi, dengan kekuatan pikiran, dengan keuangan, dan sebagainya. Berzina secara rohani bisa dilihat dari cara hidup kita yang salah, semau sendiri, tidak mau lagi bersekutu dengan Tuhan, tidak lagi baca firman Tuhan, dan tidak lagi bertekun dalam doa. Jangan pernah sekalipun meninggalkan Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang mengerti dan menjaga langkah hidup kita. Dia Tuhan yang dari awal sampai akhir. Terakhir saya tutup, hati-hati dengan hal yang mengarah pada percabulan atau perzinahan, baik melalui tayangan TV, media sosial, maupun bacaan. Sebab kalau kita memasukkan sampah dalam pikiran kita, maka yang keluar adalah tindakan yang kotor. Itu untuk pembelajaran firman Tuhan hari ini. Kalau sharingnya adalah menurut Sinta, bagaimana menurutmu dengan anak-anak muda yang pacarannya itu melampaui batas? Apakah itu adalah tanda sayang atau bagaimana? Atau mungkin kamu bisa sharing dari yang pernah Sinta mungkin lakukan. Kalau dari saya dulu, saya cerita singkat. Ketika saya pacaran, ya karena kan pacar saya ada di Madiun, di kota lain. Saya ke sana dan kalau ke sana ya tentu nggak cukup sehari. Kadang berangkat Sabtu, pulang Minggu. Tapi saya menjaga diri dengan cara apa? Saya tidak nginap di rumahnya karena kan belum punya hubungan yang resmi. Saya nginap di penginapan yang supaya menjaga situasi-situasi atau pembicaraan orang-orang. Baru saya menjaga dalam hubungan ini supaya tidak salah dalam melangkah. Karena kalau salah dalam melangkah ketika diberkati nanti jadi bukan berkat yang diterima. Jadi ketika sampai menikah, dia masih perawan, saya juga masih menjaga. Sehingga ketika masuk di pernikahan, malam pertama dan seterusnya itu adalah hal yang benar-benar terjaga. Sehingga ketika anak lahir, memang benar sesuai dengan waktu. Bukan karena terpaksa, bukan karena situasi-situasi yang salah. Kalau menurut Sinta, apakah seorang yang anak muda kalau pacaran melampaui batas itu adalah tanda sayang atau bagaimana? Kalau saya mikirnya lebih ke apa ya, Pak? Eh Dilihat orang kayak nggak pantas gitu, Pak. Misalnya di depan tiba-tiba peluk-pelukan, cium-ciuman gitu menurut saya nggak pantas gitu. Ya.
Meskipun lebih ke kadang-kadang mereka jatuh. nggak mau. Iya, Kenapa tadi? iya, nggak bapak tadi bilang. Itu, jaga segala sesuatu. Nah, ketika Sinta pernah pacaran, sebatas apa yang pernah dilakukan? Oke, kalau naik motor pak, kalau saya belakang Oh, gitu pak. nyabu. Ya, kalau di semua itu batasannya kita mengetahui dengan sendiri. Bisa tidak akan bisa. Kalau dikasih tahu gandengan tangan saja, nanti gandengan tangan nyebrang bolak-balik. Gandengan tangan nyebrang, terus nyebrang lagi supaya bisa gandengan terus. Ya enggak juga. Jadi jaga diri, tapi terutama ya baik jangan sampai melibatkan aktivitas fisik. Tidak salah. Oke, ada waktu 1 menit kurang. Kita berdoa. Saya berdoa buat Cinta, Tuhan Yesus. Saya berdoa buat anakmu yang kau kasih dan sayangi Cinta. Melalui pembelajaran firman Tuhan ini, kiranya kami semua, khususnya juga Cinta, boleh menjaga diri, menjaga pergaulan dengan baik, sampai pada satu kali pada waktu Tuhan, kau pertemukan dia dengan seorang pria yang tepat, laki-laki yang benar, yang mengasihi Tuhan dengan baik, dan tidak salah dalam melangkah ketika berpacaran dengan alasan apapun, alasan sayang atau apa, tidak akan memberikan tubuhnya untuk hal yang salah sampai ketika waktunya pernikahan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan masa depan Cinta dalam tangan Tuhan. Kau yang mengerti, mengetahui, dan menyediakan segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, Cinta. Terima kasih. Makasih pak.